Oke, selamat malam. Ya, kalau di tempat gua ini sekarang udah malam. Sekarang tanggal 15 Juni tahun 2025. Ya, sekarang jam 8.40. Ya, kalau kalian bisa lihat. Di YouTube gue ini gue cuma pengen sharing. Hari ini gue baru selesai menyelesaikan Virgin Half Marathon gue di LPS Monas Half Marathon di tahun 2025. Gue menyelesaikan di waktu sub 2 ya, 1 jam 55 menit 48 detik ya, dengan jarak 21,5 kilo. Gue cuma pengen berbagi aja dengan apa yang aku punya. Dan juga aku bukan atlet ya, bukan coach. Aku cuman pelari jelata lah ya, orang bilang pelari rekreasi. Cuman gue lari itu gue pelari covid. Dari tahun 2020 tuh sebenarnya gue udah lari. Awalnya cuman jogging karena waktu covid kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue bawa peliharaan saudara gue setiap pagi itu jalan-jalan. Terus tahun 2023 gue sempat vakum, nggak lari lagi karena keterima kerja, jadi fokus kerja. Akhirnya di tahun 2024 mulai lari lagi tuh. Itu gue udah pindah ke Jakarta. Kebetulan waktu di Jakarta itu tempat tinggal gue, daerahnya itu gue nggak menemukan tempat untuk olahraga lari ya. Kenapa gue milih lari itu karena simple ya, gue bisa lakuin sendiri karena gue hidup sendiri, perantau ya, sudah 6 tahun sendiri dan apa-apa sendiri. Jadi gue harus nyari olahraga yang sendiri. Ya sebenarnya nge-gym bisa ya, gue tetap ada nge-gym, cuman karena kalau nge-gym itu kita harus expense kan. Akhirnya gue carinya, milihnya jogging. Terus waktu di Jakarta gue ke GBK. Di situ gue bener-bener kayak wow, GBK gitu. Tapi gue nggak mau cerita ke situ, gue mau cerita experience gue ya selama half marathon. Itu background story gue supaya teman-teman tahu kalau gue tuh nggak langsung main half marathon, nggak langsung lari. Jadi di tahun 2024 tuh gue mulai intens lari tuh, ikut yang 5 kilo, 5 kilo, latihan ikut yang 10 kilo, latihan. Kalau gue tuh punya prinsip, kalau gue tuh mau belajar sesuatu itu gue dalemin. Jadi gue lihat yang terbaik. Contohnya gue waktu itu lihat YouTube orang luar atau Instagramnya orang luar, itu mereka menerangkan kalau lari itu bukan hanya sekedar lari, perlu ada latihan otot. Terus yang gue pelajari, kita juga perlu memperbaiki postur kita berlari atau form lari gitu ya. Nah itu yang gue pelajari. Setelah gue belajar itu, gue merasa posisi badan, posisi kaki lebih oke gitu ya. Dan gue nggak punya coach ya, karena gue sibuk, gue jalanin usaha cuci sepatu shoes and cleats ini sendiri, one man show. Jadi gue tuh nggak bisa adjust dengan waktu teman-teman gue ataupun nanti ada coach. Gue bisa stres nanti, gue nggak bisa. Jadi lebih baik gue latihan sendiri, gue lihat, terus gue record sendiri, gue latihan, gue lihat, analisa sendiri kurangnya. Memang nggak se nggak semantep kalau punya coach lah ya. Kalau kalian punya budget, punya waktu, kalian fleksibel, is okay. Kalau punya coach itu bagus banget, karena coach itu dia bisa ngasih kita latihan yang apa yang kita perlu, dia bisa lihat apa yang nggak bisa kita lihat. Nah itu dia. Jadi ibaratnya dia, coach ini mentoring kita gitu, dan mereka udah lebih berpengalaman gitu ya. Gitu. Ini kalau gua. Terus persiapan gua selama half marathon ini butuh dedikasi ya. Ternyata orang-orang yang half marathon, full marathon, bahkan yang ultra itu, gua nggak kebayang tuh itu waktunya, energinya, dedikasinya itu gede sekali loh. Jadi gua half marathon ini gua belajar banget
gue belajar menghargai orang-orang yang olahraga, terutama yang butuh high intensity gitu ya. Itu berat loh. Gue cuman half marathon gitu ya. Dan setelah selesai gue ngebayangin itu kalau mau full marathon dedikasinya seperti apa, macam-macam lah ya gitu. Apakah gue udah selesai, apakah gue udah puas? Tentu enggak gitu ya. Karena persiapan gue persiapannya mulai tahun ini, half marathon ini ya, LPS Monas ini. Di 2 bulan 3 bulan pertama itu latihan gue tuh MAF training. Jadi gue persiapin diri gue karena ini mainnya endurance panjang gitu ya, ketahanan tubuh. Jadi kita harus latih endurance ya, MAF training. Nah, MAF training itu adalah dimana kita berlari sepanjang beberapa kilo yang kita tentuin dengan heart rate atau detak jantung di zona 2, maksimum di 3 lah gitu ya. Untuk mengetahui rumusnya itu, ini ada rumusnya di 180 dikurang dengan umur kita, misalnya umurnya 30, ya udah 180 kurang 30 sama dengan 150. Jadi kalian atau gua lari itu di batas maksimum tuh di 150, tapi kalau bisa jangan sampai mepet, di bawah terus, ditekan terus. Itu gua berasa banget setelah 3 bulan tuh. Memang 1 bulan pertama tuh menderita ya, karena kita pasti ada pengen cepet gitu-gitu, nahan-nahan. Tapi gue tetap fokus disiplin dengan menu latihan yang gue bikin. MAF training selama 3 bulan. Di 1 minggu itu gue selipin 1 interval, cukup 1 kali aja, gak usah banyak-banyak lah. Kita bukan atlet ya, jadi teman-teman perlu ingat, kita bukan atlet. Gue bukan atlet, gue juga masih kerja ngurusin usaha gue sendiri. Jadi gue juga harus hemat-hemat dalam mengeluarkan tenaga gitu ya, energi. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang relate ya, boleh contoh gitu ya. Latihannya yang realistis aja, wajar-wajar aja. Kalau ada hari libur, nah itu manfaatin momentum untuk long run. Setelah 3 bulan gue baru mulai intens tuh. 1 minggu gue latihan 2 kali speed session, 1 temporan, 1 interval gitu ya. Jadi endurance-nya, pondasinya kebentuk nih. Baru gue 1 bulan terakhir gue bangun speednya, kecepatannya. Nah, tadi gue juga ada ke skip. Ini menu latihan gue sendiri yang gue bikin sendiri ya. Gue bisa salah, gue nggak pinter, gue bodoh juga gitu ya. Jadi yang mau ikut silakan, yang lebih senior mau ngasih masukan juga boleh banget. Gue pengen belajar juga ya. Terus kalian juga harus selipin itu ABS. ABS kalian tahu kan? Kayak workout, push up, sit up, latihan kaki. Nah, untuk latihan kakinya tuh gue hampir setiap hari, seminggu tuh bisa 4 kali, pagi setengah jam. Jadi gue nyampe ke toko nih pagi, toko kan buka jam 9, gue jam 8 udah nyampe. Jadi setengah jam gue manfaatin untuk latihan kaki gue nih. Bisa squat, yang gue lakuin ya, squat. Terus yang latihan gini, gue gak tahu namanya apa ya, 15 kali 3 masing-masing. Habis itu gue lunges. Nah, jadi 3 gerakan ini yang gue lakuin. Sebenarnya kurang sih, butuh yang di belakang paha ini juga perlu dilatih ototnya. Terus untuk latihan core sama upper itu gue seminggu cuma 2 kali ya. Core ini perlu karena waktu kita latihan endurance, olahraga lari, otot perut ini yang menahan beban kita loh. Apalagi nanti kalian mau lari jauh, ini sangat diperlukan supaya ngapa, nggak cedera tuh ya. Kalau di sebelah kanan ini sakit, nah itu kurang latihan ototnya nih, dilatih. Atau bisa jadi kedua, nggak stretching sebelum lari. Nah itu tanda-tanda. Kalau yang sebelah kiri ini biasa karena makanan ya, jadi kalian makan mepet-mepet mau olahraga tuh sakit. Oke. Terus itu latihan upper, tadi gua push up, variasi ya, bisa push up. Terus gua latihan sini juga dada. Karena ini kita buat nge-swing kan, ini buat nahan juga kan. Jadi semua olahraga lari itu menurut gue semua dipakai nih. Jadi kan harus latih. Nah jadi tapi gue paling gue latih itu yang di kaki, supaya nggak pegel, nggak sakit. Ya kalau cedera tipis-tipis lah, nggak sampai gimana-mana banget. Karena pondasinya harus kuat dulu nih.
Ya, gue pernah nonton podcastnya Dokter Tirta dengan satu dokter. Beliau mengatakan kalau kita mau olahraga apapun, pondasinya itu adalah otot. Jadi otot ini harus dilatih supaya kuat. Dan juga manusia, tubuh kita ini, otot yang paling menahan beban paling berat itu adalah kaki, lower semua. Jadi itu harus dilatih buat pondasi kita untuk half marathon, apalagi full marathon latihannya gila banget gitu ya. Mungkin akan full marathon juga, tapi gue belum tahu kapan. Yang pasti harus prioritaskan usaha dulu. Kalau kalian punya keluarga, prioritaskan keluarga, dibicarakan dengan keluarga kalian. Kalian pengen intensitas, butuh waktu, bla bla bla, supaya prioritas, karena ini kayak cuman hobi, ambisi kita. Ingat, kita punya keluarga, punya usaha, punya karyawan yang harus kita jaga gitu, karena kita leader gitu ya. Itu pesan dari gua. Ya itu aja sih yang gua pengen sharing. Gua nggak tahu ini berguna apa enggak, tapi gua cuman pengen sharing. Semoga teman-teman bisa ngambil apa yang baik, yang ngerasa kurang baik dibuang gitu ya. Oh ya, terus gue juga lupa nih untuk makanannya. Gue pernah nonton juga di podcast Dokter Tirta dengan Dokter Medok ya, julukannya Dokter Medok, gue lupa ya. Jadi untuk mempersiapkan lari half marathon atau full marathon, beliau menyarankan di 1 minggu terakhir, jadi kalau bisa 4 hari pertama itu kita masukin protein dulu ke tubuh kita. Dada ayam, kacang, ya pokoknya protein. Terus 2 hari terakhir nih menjelang race isinya karbo, nasi, kentang, ubi. Nah itu dimasukin semua tuh. Kenapa protein dulu? Karena protein itu kan paling lama mengelolanya, sedangkan karbo ini cepat, dan karbo ini jadi energi kita saat kita berolahraga nanti, endurance. Terus nanti kalau kalian misalnya mau half marathon, buat teman-teman yang pertama kali, menurut gua, saran dari gua, yang tadi awal udah persiapan, kedua barang-barang harus kalian bawa, energi gel. Nah, untuk energi gel gue tadi habisnya cuma 2. Gue juga kaget habisnya cuma 2. Gue bawa 4. Di 5 kilo pertama gue nggak water station, gue pakai soft flash minum. Karena di 5 kilo pertama itu benar-benar crowded. Gue harus keluar dari sini dulu, itu di pikiran gue gitu. Karena ada yang gue kejar, gue ngejar sub 2. Jadi sub 2 ini udah gue sub 2 ini udah gue afirmasi di awal tahun, udah ketulis ini catatannya. Jadi itu gue harus keluar dari sana, tapi gue sambil hidrasi ya. Jadi buat teman-teman yang mau lari jauh, tidur cukup, makan cukup, persiapan cukup, hidrasi cukup. Pokoknya kalian jangan sampai kehausan gitu ya. Terus tahu diri ya. Tahu diri itu maksudnya gimana? Kalau HR-nya ada sempat tinggi banget, dipelanin dikit, dipelanin aja. Kalau nggak mau berhenti nggak apa-apa. Kayak gua nih nggak mau berhenti, tapi dipelanin aja, dipelanin dikit. Biar dia turun dikit gitu, jalan bentar, baru jalan lagi. Supaya kenapa? Teman-teman juga harus safety, jangan sampai terlalu ambisius. Karena gini teman-teman, kita nggak sadar kadang-kadang tuh kita mungkin ada sebagian orang yang punya riwayat jantung, atau mungkin turunannya ada jantung, dia juga kena ada jantung. Kita kan nggak pernah ngecek kan. Nah pas di half marathon ini takutnya gitu ya, terjadi hal yang kita nggak inginkan gitu ya. Jadi menurut saya alangkah baiknya tahu diri penting ya. Ambisi boleh, berambisi boleh, tapi ambisius jangan nih. Ini bahaya banget ya. Kalian bukannya sehat malah masuk ambulan IGD. Oke? Kalau saran gue dari gue gitu ya. Kalau nggak kuat berhenti aja. Berhenti, jalan pelan-pelan, tarik nafas, santai. Nggak apa-apa ya, jalan lagi. Oke? Paling itu sih yang gue mau sharing dari persiapan, gimana experience gue. Gue sangat happy ya, karena apa yang gue afirmasi terjadi, puji Tuhan. Padahal 1 minggu terakhir itu gue sempat cedera di paha sini karena overuse. Kaki gue tuh udah kasih sinyal sakit, tapi gue paksa temporan. Akhirnya cedera, gue akhirnya fisio nih.
bandel. Cemas, gue kayak udah pesimis nih, kayaknya gue nggak bisa sub 2 lagi nih. Kayak gue udah ya 2 ke atas lah udah. Tapi puji Tuhan di hari hanya kaki udah nggak terlalu sakit dan gue bisa menyelesaikannya dengan baik, sehat, selamat, finish strong. Ya itu aja sih teman-teman, semoga ada yang bisa diambil baiknya. Kalau ada masukan atau ada yang kurang, teman-teman boleh banget ngasih ke sini. Gue ini gue bakal share tentang pengalaman gue lari, bukan karena gue pinter lebih jago, bukan. Karena menurut gue YouTube ini buat gue sharing aja, sharing. Bukan gue sok pinter, bukan gue coach. Gue cuma ini tukang cuci sepatu aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau cuci sepatu di Shoes and Clean, boleh banget.